Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 21 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center pada Senin lalu. Direktorat Reserse Polda Jatim berhasil mengungkap pembuatan pil ekstasi hingga Carnopen di Surabaya usai penggerebekan sebuah rumah di Jalan Kertajaya Indah Timur beberapa waktu lalu. Satlantas Polres Demak bersama Dokes Polres Demak, Jasara Harja dan Dinas Perhubungan menggiatkan pemeriksaan atau ramcek kendaraan pariwisata yang beroperasi di daerah Kabupaten Demak. Direktorat Reserse Polda Jatim kembali berhasil mengungkap pembuatan pil ekstasi hingga Carnopen di Surabaya. Terbongkarnya dugaan pembuatan obat keras berbahaya ini usai penggerebekan sebuah rumah di Jalan Kertajaya Indah Timur beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, pengungkapan ini bermula setelah tim dari Ditres Narkoba Polda Jawa Timur menangkap tersangka ADH, warga Sidoarjo yang juga seorang residivis. Usai penangkapan tersangka ADH, penyidik berhasil menyita 9 kilo sabu dan 3.000 pil ekstasi. Penyidik kemudian melakukan pengembangan dan menemukan sebuah gudang di wilayah Ampel yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil produksi. Dari tersangka ini, penyidik berhasil menyita yang di depan ini ya. Ini ada kurang lebih 9 kilo sabu. Kemudian juga ada beberapa ribu pil ekstasi. Ya, sekitar hampir 3.000 pil ekstasi yang ditangkap. Kemudian dari tersangka ini dikembangkan lagi oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Jawa Timur. Kemudian ditemukan gudang ya, di wilayah Ampel. Ya, Ampel. Di sana ditemukan sekitar 6 juta ya, 6 juta butir ya di sana. Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Robert Da Costa mengatakan pihaknya juga menangkap tersangka MY yang bertugas memasok obat keras berbahaya ini. Kombes Robert Da Costa menyebut tersangka MY mendapatkan Carnopen dan bahan farmasi pil double L dari seseorang berinisial WD yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Dari dua pelaku kan tadi sudah disampaikan Pak Kabid Humas bahwa mereka residivis. Ya. Napi yang baru selesai menjalankan hukuman, kemudian saat ini tertangkap lagi, ya, melakukan peredaran gelap narkoba. Ada pekerjaannya yang saat ini masih kita terus dalami, ya, untuk pengembangan. Ada berapa orang? Pastinya belum bisa kami pastikan, kurang di atas 5 orang. Ada bosnya mungkin dan pemilik itu sendiri pemilik. Ya itu, ada jaringan lapas ya di lapas di Jakarta yang mengendalikan. Masih kita dalami. Kombes Robert Da Costa menyebut total nilai barang bukti pil yang berhasil diamankan dari lokasi senilai 23,15 miliar rupiah. Atas pengungkapan ini, Polda Jawa Timur telah menyelamatkan sekitar 50.000 jiwa jadi korban narkoba. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Berau merilis kasus narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang ditemukan di Pulau Kakaban, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua pada Jumat lalu.
Kapolres Berau AKBP Stephen John Lee Manopo menyampaikan pihaknya telah mengamankan 2 orang tersangka berinisial F dan S di Kecamatan Maratua. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui pernah menyimpan dan menyembunyikan sabu sebanyak 6 bungkus serta disembunyikan di sekitar hutan di Pulau Kakaban. Kemudian tim Polsek Maratua dan jajaran Ditres Narkoba Polda Kaltara menusuri barang bukti dan didapati 6 bal sabu berukuran besar yang diperkirakan mencapai 6 kg. Diketahui 6 kg sabu ini masuk melalui jalur laut dari Malaysia. Kapolres Berau menyebut Kabupaten Berau sebagian besar wilayahnya adalah laut dan sangat berpotensial menjadinya pengedaran narkoba melalui laut. AKBP Stephen John Lee Manopo mengatakan kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana paling sedikit 12 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Ini merupakan pengungkapan terbesar selama saya berada di sini, dan tentunya ini akan terus kita ungkap sampai pada beberapa tersangka yang lain yang akan nanti sesuai dengan hasil penyidikan nanti. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pengungkapan kasus ini juga merupakan hasil kolaborasi antara penyidik narkoba Polres Berau, kemudian Polsek Maratua itu sendiri, dan dari Direktorat Narkoba Polda Kaltara. Ini membuktikan bahwa kasus narkoba ini merupakan kasus yang sangat serius, karena ini merupakan kasus lintas dari berbagai provinsi, kabupaten, bahkan lintas negara. Pemirsa, Direktorat Polairut Polda NTT berhasil mengungkap pelaku kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Kamis lalu. Sebanyak 2 warga Kabupaten Manggarai Barat berinisial MD dan RS berhasil diamankan oleh pihak Dit Polairut Polda NTT pada saat melakukan patroli rutin di perairan Labuan Bajo. Direktorat Polairut Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution menjelaskan para pelaku telah mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin sebanyak 360 liter atau 20 jirigen berukuran 20 liter. BBM ini diperjualbelikan untuk pelaku untuk keuntungan pribadi. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tim patroli Dit Polairut Polda NTT tetap berkomitmen menindak segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi demi mencapai tujuan utama dari subsidi pemerintah. Balik, maju depan. Buat apa? Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ke luar negeri melalui Kabupaten Banyuasin. Petugas menyita barang bukti 170.000 ekor benih lobster yang dikemas ke dalam 16 box. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan pihaknya menggagalkan penyelundupan benih lobster ke luar negeri melalui jalur Banyuasin berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel kemudian mendatangi lokasi yang tepatnya berada di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Telang. Petugas berhasil menyita barang bukti 170.000 ekor benih lobster yang dikemas ke dalam 16 box. Benih-benih lobster ini berasal dari Provinsi Bengkulu yang diangkut dengan mobil jenis pick-up. Polisi juga mengamankan 2 orang tersangka yakni Rofi Okta Saputra dan Bangkit Okta Jaya yang merupakan warga Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kedua pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Modusnya adalah bahwa kedua tersangka ini, Ros dan BOJ ini, diperintahkan oleh saudara NT yang sampai sekarang ditanyakan DPO. Saudara NT ini memerintahkan dua pelaku ini, Ros dan BOJ ini, untuk menunggu adanya kendaraan tertentu yang akan lewat dengan membawa barang bukti tersebut. Ini jadi diperintahkan menunggu di pintu tol Musilandas. Kemudian setelah tiba kendaraan tersebut, kemudian yang bersangkutan ini diperintahkan untuk membawa lanjut kendaraan yang membawa BPL tersebut untuk kemudian menuju ke dermaga di Tanjung Api-Api Banyuasin, yang kemudian berhasil ditangkap. Dan setelah dicek bersama pihak BSDKP, ternyata kendaraan tersebut membawa lobster yang disimpan dalam 16 buah styrofoam dengan jumlah keseluruhan adalah 106.400 ekor benih-benih lobster yang berjenis pasir dan jenis mutiara. Jenis pasir berjumlah 106.085 ekor dan jenis mutiara sebanyak 315 ekor. Dari kegiatan ilegal ini dan dari hasil pengungkapan ini, maka kemudian berhasil diselamatkan kerugian negara sejumlah 15.960 miliar rupiah. Ini memang lobster jenis ini mengandung nilai ekonomis yang tinggi, harganya sekitar Rp150.000 per. Sementara itu, di Kepulauan Bangka Belitung, Ditpolairut Polda Babel melepas ratusan ribu benih lobster di kawasan perairan laut Semujur, Kabupaten Bangka Tengah. Benih lobster senilai Rp35 miliar ini merupakan hasil operasi penggerebekan polisi di Kabupaten Bangka pada Kamis lalu. Pelepasan benih-benih lobster dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Pol Turna Gogo Sihombing, Dirpolairut Pihak Pengawasan Perikanan, Pangkalan PSDKP Batam, serta tim karantina Balai Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Satu persatu puluhan box berisikan benih-benih lobster dilepaskan ke laut menggunakan perahu karet yang ditunggangi anggota Ditpolairut. Ditpolairut Polda Kepulauan Babel, Kombes Pol Himawan mengatakan pelepasan benih-benih lobster ini adalah satu rangkaian yang dilakukan Ditpolairut Polda Kepulauan Babel yang berhasil menggagalkan rencana penyeludupan benih-benih lobster dari Pulau Jawa dan akan diseludupkan ke Singapura. Daerah perairan Semujur dijadikan tempat pelepasan kembali benih-benih lobster sesuai dengan habitatnya. Kegiatan pada sore ini merupakan rangkaian dari kegiatan dari pagi tadi, di mana sebagaimana rekan-rekan tahu bersama, kita jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung telah mengamankan benih lobster, di mana total yang kami amankan kurang lebih 177.600 benih lobster. Adapun kegiatan malam ini setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, kemudian terhadap benih lobster ini kita kembalikan ke habitatnya. Gitu. Perairan yang dipilih tadi untuk mengembalikan benih lobster, perairan mana, Komandan? Daerah Semujur.
daerah Semujur, di mana terkait dengan tempat habitatnya tersebut kita sudah koordinasikan dengan pihak perikanan. Kapolres Kutai Barat bersama Ketua Cabang Bayangkari Cabang Kutai Barat menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat korban banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.